Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Atika Diani Natasha dan rekan saya Inaro Hamidah. Di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang auditing perbankan syariah mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum ke pembahasan yang pertama, saya akan membacakan materi pembelajaran apa saja yang akan kami sampaikan pada kali ini. Yang pertama ada sejarah KDPP LKS, tujuan kerangka dasar dan tujuan laporan keuangan. Yang kedua ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah. Yang ketiga ada asumsi dasar dan karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Yang keempat unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Inaro Hamidah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah KDPP LKS. KDPP LK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823/B garis miring DPN garis miring IAI garis miring 11 garis miring 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional. KDPP LKS memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Tujuan KDPP LKS. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik seperti sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan KDPP LKS ini adalah untuk digunakan sebagai acuan. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan GASAP. Yang keempat, pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, aspek yang terkait dengan transaksi syariah meliputi 3 bagian. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Yang kedua, asas-asas transaksi syariah. Dan yang terakhir, karakteristik transaksi syariah. Pertama, saya akan menjelaskan paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan secara spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahilah yang merupakan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau faktor disiplin yang baik. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan usaha atau transaksi syariah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Yang kedua, asas
memiliki nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing economics, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan. Transaksi syariah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperoleh sesuatu sesuai porsinya. Implementasi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur yang pertama riba, unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba, nasiah maupun fadl. Yang kedua, kezoliman. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang ketiga, maisir, unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat, goror, unsur ketidakjelasan. Yang kelima, haram, unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Yang tiga, kemaslahatan atau maslahah. Transaksi syariah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah atau halal, serta bermanfaat dan membawa kebaikan atau thayyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudorotan. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Transaksi syariah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau shareholder, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang kelima, ada universalisme atau syumuliyah. Transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, yang ketiga ada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba atau tidak mengandung unsur kezoliman. Yang kelima, tidak mengandung unsur maisir atau tidak mengandung unsur horor. Yang keenam, tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ketujuh, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Yang kedelapan, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Yang sembilan, yang terakhir, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan syariah ini meliputi 11, yaitu yang pertama, investor. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana core.
untuk mengetahui apakah dana KOR dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengambilan yang bersaing atau aman. Yang keempat, pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang ke-8, pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang ke-9, pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Yang ke-10, pemerintah serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional. Yang ke-11, masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, tujuan utama laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya adalah yang pertama, pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Yang ketiga, informasi atau sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kelima, laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamalkan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Yang terakhir, nomor 6, pemenuhan fungsi nasional. Baik, selanjutnya ada asumsi dasar KDPPLK. Yang pertama ada dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas untuk penghitungan atau pembagian hasil usaha. Yang kedua, ada keberlangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Ada 4 pokok karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama, ada dapat dipahami. Nah, maksudnya di sini adalah pemakaian diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Lalu yang kedua, ada relevan. Nah, relevan ini adalah memiliki nilai prediktif atau umpan balik dan disajikan tepat waktu. Yang ketiga, ada andal atau biasa kita sebut dengan dapat dipercaya. Bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya pemakaiannya sebagai penyajian secara tulus atau jujur. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat atau prudence, dan yang terakhir ada kelengkapan. Selanjutnya yang keempat ada dapat dibandingkan.
pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Agar dapat membandingkan, maka pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Yang selanjutnya itu ada kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, di sini ada yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Ini merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari karakteristik kualitatif. Lalu selanjutnya ada penyajian yang wajar. Dalam ciri karakteristik, tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian yang wajar. Namun, muara dari karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai nilainya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar atau menyajikan dengan wajar. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini memiliki unsur terkait kelangsungan dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu ada aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah. Selanjutnya, kewajiban yang merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan dana syirkah temporer, dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak-pihak lainnya. Dan terakhir ada ekuitas, hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Selanjutnya ada kinerja. Nah, kinerja ini adalah penghasilan, terdiri dari penghasilan. Ya, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Setelah itu ada beban atau expense, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk melaksanakan atau pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Dan yang terakhir ada hak pihak ketiga atau bagi hasil. Di sini terdiri atas dua, yaitu hak pihak ketiga atau bagi hasil dana syirkah temporer. Ini adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Dan yang kedua ada hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau pendapatan. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Nah, selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan atau kebajikan.
Dan yang terakhir ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Nah, selanjutnya ada pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengakuan unsur-unsur laporan keuangan syariah. Pengakuan ini didasarkan pada dua faktor utama, yaitu probabilitas manfaat ekonomi masa depan atau probability, yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir. Nah, selanjutnya ada keandalan pengukuran atau reliable. Nah, yaitu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, jika suatu pos tertentu tidak dapat memenuhi dua kriteria pengakuan tersebut, maka perlu diungkapkan dalam catatan atau schedule tambahan. Nah, yang terakhir ini ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran yang terdiri atas yang pertama ada biaya historis atau historical cost, lalu yang kedua ada biaya kini atau current cost, yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian atau realisable atau statement value. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.